Langsung sapa sejumlah narasumber yang memang sudah hadir di studio dan juga tersambung via Zoom. Di studio sudah ada Bang Mustafa Faruk, juru bicara RK Suswono. Selamat pagi, Bang Faruk. Selamat pagi. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Baik, di sebelahnya sudah ada Bang Ciko Hakim yang merupakan juru bicara Pramono Rano. Selamat pagi. Pagi semua. Bang Ciko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga tersambung via Zoom ya pemirsa. Ini sudah ada Bang Fernando, juru bicara Darmakun. Selamat pagi, Bang Fernando. Sudah terhubung ya? Selamat pagi, Bang Fernando. Selamat pagi, Mbak. Oke, baik. Saya ke Bang Faruk terlebih dahulu. Bang, ini sejumlah pertemuan nampaknya dari masing-masing para pasangan calon. Kalau kita lihat kecuali dari Darmakun ya, ini kan sedang terlihat begitu ya. Kalau kemarin kita tahu bahwa Pak Jokowi juga sempat bertemu dengan Bang RK, kita sekarang manggil ya Bang RK. Ini seperti apa awalannya, kemudian ini suasana kebatinan yang terjadi pada saat itu seperti apa? Pas ketemu Jokowi? Ya, dua pekan yang lalu ya kurang lebih. Ya, baik ya. Pasti kami sebagai paslon ingin mendapatkan wejangan, ingin mendapatkan ya bahasa anak pesantrennya tuh ngalap berkah ya kepada pendahulu-pendahulunya, kepada senior-senior baik itu di politik dan para tokoh bangsa kami ya. Kita berkunjung ke Pak JK, kita berkunjung ke Pak Jokowi, kita berkunjung juga ke Pak Prabowo ya. Waktu itu makan di restoran dekat sini. Juga berkunjung ke gubernur-gubernur sebelumnya, ke Bang Yos juga pernah, ke Bang Foke, ke Wakil Gubernur juga Bang Nara ya, Nakhoi Ramli. Artinya apa? Semua kegiatan ini kita lakukan pertama dalam rangka bersilaturahmi. Kedua juga dalam rangka tadi mendapatkan wejangan dari para tokoh-tokoh bangsa. Karena kami rasa dan kami meyakini bahwasannya membangun Jakarta itu nggak bisa sendirian. Membangun Jakarta itu perlu kolaborasi. Dan semangat kolaborasi ini menjadi sebuah adagiumnya Pak Ridwan Kamil ya, DKI, desentralisasi, kolaborasi, dan inovasi. Artinya apa? Kita ingin Jakarta itu menjadi kota yang mandiri ya, artinya Jakarta Barat bisa mandiri sendiri, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, yang kita punya konsep life work play di satu tempat. Walaupun itu bukan berarti membatasi pergerakan ya, tapi paling tidak itu niatnya ingin mengurangi pergerakan. Kemudian juga kolaborasi, kita ada program 200 juta per RW, kita punya program juga itu artinya kita ingin berkolaborasi dengan masyarakat. Dan beberapa hari lalu saya menemani Pak Ridwan Kamil ya berdiskusi mengenai masalah polusi di Jakarta. Ya beliau menyampaikan bahwasannya kita harus berkolaborasi dengan masyarakat dan juga dengan semua stakeholder pemangku kepentingan yang ada di Jakarta. Bahkan ya Jakarta sebagai kota global ya kita juga harus gaul lah dengan semua di internasional. Berarti Bang Faruk ingin menjelaskan bahwa sudah ada nih disiapkan program-program untuk masyarakat Jakarta dari kubu Bang RK Suswono ini. Tapi yang menjadi catatan kami adalah kemarin di kampanye akbarnya pun Bang RK sudah mengklaim bahwa ia mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, kemudian dari mantan Presiden Jokowi. Lalu apakah endorsement dari kedua tokoh besar ini akan mempengaruhi elektabilitas selain daripada program-program yang telah dicanangkan tadi? Begitu juga dengan Bang Ciko Hakim yang kemarin juga sudah dinyatakan didukung oleh Anies Baswedan. Apakah endorsement dari tokoh-tokoh besar ini nantinya bisa berpengaruh terhadap elektabilitas politik, elektabilitas daripada para paslon? Kita ketahui bahwa pemilih Jakarta ini termasuk pemilih-pemilih yang kritis, yang tidak hanya percaya pada simbol-simbol politik seperti itu, tapi juga pada visi misi dan program paslon. Bagaimana, Bang Faruk? Ya, makanya saya sampaikan tadi, kita itu bertemu dengan tokoh-tokoh itu pertama niatnya silaturahmi, ya dapat wejangan, ngalap berkah lah bahasanya. Baru kemudian apakah itu akan ada endorsement, akan ada bahasanya kotel effect ya kalau di pileg kemarin, itu nomor 2 menurut kami. Tapi apakah penting bertemu Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi? Penting ya, Pak Jokowi sebagai presiden 10 tahun dan juga punya pengalaman sebagai gubernur di Jakarta, kami rasa beliau punya pandangan bagaimana membangun Jakarta. Dan juga Pak Prabowo ya, yang kita harus ingat dulu mengusung Pak Jokowi sebagai gubernur Jakarta, mengusung kemudian Pak Anies di Jakarta, dan juga sekarang sebagai presiden Indonesia. Tentu beliau punya harapan-harapan, punya gagasan-gagasan juga yang mungkin dititipkan kepada Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono seperti itu. Oke, nah kita bergeser ke Bang Ciko nih. Bang, yang paling baru soalnya pertemuannya ya. Kalau tadi disebutkan pertemuan antara Pak Jokowi dengan pasangan RK Suswono ini untuk silaturahmi, meminta wejangan begitu ya. Bagaimana dengan pertemuan dengan Pak Anies Baswedan kemarin dengan paslon Anda?
Jadi gini, kalau terkait dengan hubungan Mas Pram ya dan Bang Dul, khususnya Mas Pram lah sebagai calon gubernur kami, itu dengan para elit di Indonesia ini tak terbantahkan ada beliau punya hubungan-hubungan yang dekat. Dan hubungannya ini bukan sekedar karena masuk politik dan lain-lain. Kalau hubungan dengan Mas Anies misalnya, Mas Anies itu bersama Mas Pram itu waktu di tol, Bupati Kediri lahir, yang nungguin tuh Mas Anies sama Mas Pram gitu. Jadi memang punya hubungan yang sekian puluh tahun lalu sudah terjalin dan hubungan yang dekat gitu. Kalau Mas Pram dengan Pak Jokowi ya paling bisa nggak terbantahkan karena 10 tahun menjadi Menseskap. Seskap ini kan cuma beda berapa senti dari presiden sehari-harinya gitu selama 10 tahun terakhir. Dan dengan Pak Prabowo pun hubungannya baik, terbukti ketika sebelum kontestasi ini dimulai Pak Prabowo bertemu dengan Mas Pram di sela-sela pertemuan dengan para calon menteri, calon kepala badan di rumahnya Pak Prabowo. Tapi kalau bicara soal dukungan Pak Prabowo maupun Pak Jokowi, saya rasa masyarakat juga seharusnya sudah tahu, tidak harus ada pertemuan Kang Emil dengan mereka, bahwa memang kan didukung oleh Gerindra, Kang Emil, ya kan, didukung oleh Pak Bahlil dari Golkar, karena Kang RK ini kan juga orang Golkar, ya kan, terus tentunya didukung oleh Pak Jokowi, kira-kira begitulah, karena kan sebelum putusan MK itu kan memang sepertinya Kang Emil akan mulus melenggang, maju dan menang, ya kan, melawan calon dari independen, tapi ternyata ada putusan MK, ya kan, kemudian ada Mas Pram. Nah, jadi intinya bagi kami endorsement itu penting. Sebenarnya sama aja sama Faruk. Endorsement itu penting dari para elit, endorsement penting, wejangan penting, masukan-masukan itu penting. Tapi yang paling penting itu kan suara di kantong-kantong masyarakat. Mana memang keluh kesahnya ada di masyarakat, ya kan. Tokoh-tokoh seperti Pak Prabowo, Pak Jokowi, sekalipun Pak Anies itu kan nggak perlu KJP, ya kan, nggak perlu kartu lansia, ya kan, nggak perlu bansos dan lain-lain. Artinya mereka mungkin bisa memberikan pandangan, titipan terkait dengan program-program yang pernah dilaksanakan di Jakarta. Kalau mereka adalah mantan gubernur, misalnya Pak Anies itu kemarin selain juga memang mendoakan Mas Pram dan Bang Dul untuk meraih hasil yang terbaik di pilkada ini, juga menitipkan warga masyarakat yang menjadi binaan beliau, karena beliau kita tahu dekat dan punya keberpihakan pada masyarakat kecil, khususnya kaum miskin kota dan lain-lain, dan juga menitipkan legasi-legasi beliau yang supaya di-maintain, supaya dirawat seperti JIS, supaya juga disempurnakan, kan JIS ini aksesnya, infrastruktur akses jalannya bisa lebih diperbaiki lagi, dan itu dititipkan kepada Mas Pram. Jadi hal-hal seperti ini saya rasa biasa, dan mungkin ya masyarakat yang menilai aja gitu apakah dukungan itu penting apa enggak. Karena saya setuju bahwa masyarakat Jakarta ini lebih mengedepankan gagasan dan juga hal-hal yang sifatnya substantif. Jadi endorsement itu complementary lah sifatnya, jadi pelengkap aja. Iya, tapi Bang Ciko, apakah yakin bahwa pertemuan ini hanya berisi wejangan dan juga silaturahmi, bukan untuk mungkin ingin mengambil suara loyalis dari Anies Baswedan yang sebelumnya kita ketahui sebagai Gubernur DKI Jakarta, dia cukup populer di masyarakat Jakarta, Bang? Ingin atau tidak, yang paling tahu kan yang pergi ketemu, saya kebetulan nggak ikut, ya, dan saya nggak ikut mendengar pembicaraan itu. Tetapi yang pasti kalau terkait dengan Pak Anies dan teman-teman anak abah dalam tanda kutip ya, sejak awal sebelum pertemuan ini pun sudah 70% timnya pendukung Pak Anies di Pilpres kemarin berada dalam tim kami, baik itu secara resmi atau sebagai bagian dari relawan. Nah, sekarang setelah pertemuan ya kami mendapat kabar memang makin banyak gitu, jadi kira-kira hampir 100%, dan besok mungkin akan ada kejutan lah di arena debat maupun di acara-acara debat di TV, nanti tunggu aja. Oke, baik. Kita akan minta tanggapan dari Bang Fernando ya, seperti apa kemudian ini melihat bagaimana tokoh-tokoh banyak mengendorse akhir-akhir ini mendekati tanggal 27 November 2024, begitu. Tapi kita juga terlebih dahulu, pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda sesaat lagi.